حي على الصلاة. Jemaah sekalian para bapak dan juga mungkin jika ada para ibu rahimahullah jami'an, mengingatkan kembali bahwasanya wajib atas kita niatkan amalan untuk kebaikan dan keselamatan hari akhir sebagai pemberat neraca kebaikan di hari akhir, sebagai penggugur dosa, sebagai penyebab keridhaan Allah di rihlah dan perjalanan akhirat nanti. Dari amalan kita itu salat dan lainnya, maka jangan sampai tersia-siakan hanya untuk keduniaan, melainkan kita kiblatkan untuk akhirat kita, sehingga salat itu ada ketenangan lebih dan ada kebahagiaan serta kelezatan iman, bukan kehampaan, bukan kekosongan. Maka fikirkan bahwa dosa-dosa kita itu tidak bisa kita hitung. Masalah-masalah kehidupan itu bertubi-tubi atau silih berganti. Tidak ada ketenangan 100% di kehidupan ini kecuali setelah kita wafat dan ada kabar gembira akan keislaman kita setelah wafat, baru bisa lebih tenang. Dan ketenangan yang hakiki yaitu yang ada di akhirat nanti dari ridha Allah dan surganya. Maka beramallah karena Allah dan juga ridhonya, keselamatan di hari akhir nanti, agar tidak sia-sia dan agar lebih masuk ke qalbu semua amalan kita. Dan di antara amalan kita adalah menuntut ilmu syar'i. Yang kesempatan kali ini kita lanjutkan kajian kitab Al-Mu'tamad fi Fiqh Imam Asy-Syafi'i karya Syekh Muhammad Az-Zuhaili rahimahullah hafizahullah. Masih di Arkanus Salat, yaitu rukun-rukun salat. Dan dimasukkan di sini ar-ruknut tasi', rukun yang ke-9 yang akan kita pelajari mungkin selama 2 sesi atau lebih. Ya, mungkin 2 sesi mudah-mudahan. Hari ini dan juga 2 pekan setelahnya insyaallah. Yaitu rukun yang ke-9, al-qu'udu lit-tasyahhud. Di antara rukun salat adalah duduk untuk tasyahud. Tasyahud yang mana gitu kan, yang menjadi rukun, ini yang akan kita pelajari. Karena kita tahu sebagian solat memiliki 1 tasyahud, sebagian solat memiliki lebih dari 1 kali tasyahud. Bahkan bisa jadi kita itu 1 kali solat 4 kali tasyahud. Kapan? Masbuk maghrib, ya, di rakaat keduanya kita ikutan tasyahud rakaat kedua imam, kemudian tasyahud kedua rakaatnya imam, rakaat ketiga, terus kan kita berdiri bangkit, kemudian rakaat berikutnya kita tasyahud lagi dan terakhir tasyahud lagi. Berarti ada 4 kali tasyahud. Ya, Waalaikumsalam. Nah, duduk-duduk tasyahud tersebut mana yang rukun, mana yang wajib, itu beda. Maka dikatakan di sini hukmuhu. Kata beliau hafizallah, in kanatis salatu raq'ataini faqat fal qu'udu lit-tasyahhudi ruknun min arkanis shalah. Kalau salatnya 2 rakaat saja, maka duduk tasyahud itu termasuk rukun dari rukun-rukun salat. Kalimat ini harus dipahami baik-baik. Kalau salat tersebut cuma 2 rakaat tok, maka duduk tasyahud berarti itu rukun. Ya, wa fardun min furudiha, dan termasuk fardu. Enggak boleh ditinggalkan. Ditinggalkan bisa batal
rakaat atau batal salatnya bahkan. Kalau sengaja ditinggalkan ya jelas batal. Batal total gitu. Ya. Wa kadzalika al-qu'ud al-akhir fi as-salati ats-tsulatsiyyati war-ruba'iyyati fa huwa ruknun wa fardun. Begitu juga dengan duduk terakhir di salat yang jumlahnya 3 rakaat atau 4 rakaat. Maka dia adalah rukun dan fardu. 3 rakaat di sini kan berarti ada 2 kali duduk tasyahud. Betul? Maghrib 4 rakaat berarti ada 2 kali duduk tasyahud. Zuhur, asar, isya. Begitu. Tapi ibrahnya di sini adalah dalam mazhab Syafi'i, ibrahnya yaitu tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu adalah rukun. Gitu ya. Tasyahud akhir adalah rukun. Wa huwa alladhi yaqibuhu salam, dan tasyahud akhir baik salat yang hanya 2 rakaat atau salat yang 3 rakaat atau 4 rakaat atau mungkin lebih, itu adalah tasyahud akhir adalah yang setelahnya ada salam. Ya, setelahnya adalah salam, maka itu adalah rakaat, itu adalah tasyahud akhir namanya. Duduk itu qu'ud, tasyahud yaitu yang di dalamnya ada ucapan asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya. Oke? Wa yakunu fi akhir raka'atin min raka'atis shalah. Tasyahud akhir itu ada di akhir dari rakaat salat. Apapun itu. Mau salat maghrib ke, subuh ke, witir ke, qabliyah dan seterusnya, apapun itu, salat sunnah atau fardu. Lianna tasyahudul akhira ruknun wa fardun. Karena kenapa di akhir? Karena tasyahud akhir itu adalah rukun dan fardu. Rukun dan fardu. Fardu itu maksudnya kewajiban. Rukun itu berarti sesuatu yang tidak boleh tidak ada. Harus ada. Ketidakadaannya itu tidak mensahkannya. Gitu. Wal qu'udu lahu huwa mahalluhu fayatba'u fil fardiyah. Dan duduk, ya, ingat di sini bedakan tasyahud akhir dengan duduk. Apakah 2 hal yang berbeda? 2 hal yang berbeda. Tasyahud akhir itu lafalnya asyhadu an la ilaha illallah. Qu'ud duduk yaitu posisinya, posenya. Gimana, bisa paham enggak? Ini rukunnya asyhadu an la ilaha illallah. Duduk kewajibannya. Mana yang lebih kuat? Rukun atau wajib? Rukun. Ya, rukun. Tetapi karena ya enggak bisa tasyahud kecuali sambil duduk. Ya. Maka ya mau enggak mau duduk ya bersanding dengan tasyahud. Ketika antum bilang ini tasyahud pertama, tasyahud kedua, maka otomatis tergambar di benak duduk gitu kan ya. Ya, ini sesuatu yang melazimkan gitu loh. Fahuma fardhan, maka keduanya itu fardu, la tasihhu salatu illa bihima. Tidak sah salat kecuali dengan keduanya. Karena apa? Tasyahud itu rukun. Dan rukun ini enggak mungkin bisa dilakukan kecuali sambil duduk. Karena enggak ada contoh dengan sambil gerakan lain. Maka kalau tasyahud enggak sambil duduk, maka enggak sah tasyahudnya. Ibarat tidak sah rukunnya. Gimana, bisa dipahami enggak di sini? Baik. Kecuali uzur. Kecuali uzur. Ya, kecuali uzur atau pas salat sunnah ya, yang boleh rebahan. Salat sunnah itu boleh sambil duduk kalau duduk jelas. Rebahan. Apakah pas lagi rebahan kemudian tasyahud akhir dia harus duduk? Enggak harus. Ini rukhsah untuk salat sunnah. Gitu ya.
Dan juga kalau darurat, misalnya sholat fardu dan dia di rumah sakit dan hanya bisa tertidur dan berbaring, makanya nggak wajib untuk duduk. Ini kasus yang eksepsional. Masyru'iyatuhu, disyariatkannya bagaimana? Wad dalilu alaihima, dalil untuk kedua hal ini yaitu mengucapkan tasyahud dan duduk untuknya, itu adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kunna naqulu qabla an yufrada alaina at-tashahhudu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, assalamu 'ala Allahi qabla ibadihi, assalamu 'ala Jibril, assalamu 'ala Mikail, assalamu 'ala fulan." Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kunna naqulu qabla an yufrada alaina at-tashahhud ma Rasulillah SAW." Kami dulu sebelum difardukan tasyahud bersama Rasulullah SAW, kami dulu mengatakan assalamu 'ala Allah qabla ibadih, keselamatan atas Allah sebelum hamba-hambanya. Atau bisa juga greetings untuk Allah atas hamba-hambanya. Assalamu ala Jibril, keselamatan atas Jibril. Assalamu ala Mikail, keselamatan atas Mikail. Assalamu ala fulan. Itu dulu tasyahudnya dulu kayak gitu tuh. Namun kemudian Nabi SAW berkata, la taqulu assalamu ala Allah. Janganlah kalian berkata assalamu ala Allah, enggak, jangan. Fa inna Allah huwa assalam. Sesungguhnya Allah Ta'ala adalah assalam. Dia di antara namanya adalah assalam, yang menyelamatkan. Ya. Walakin qulu at-tahiyyatu lillah. Melainkan katakanlah at-tahiyyatu lillah. Tahiyat di sini maksudnya greetings. Greetings itu Indonesianya apa? Tahniyah dan semisalnya. Gimana Indonesia? Penghormatan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana sisi pendalilannya? Wadalalatu minal hadithi min wajhain. Kita mendapatkan pendalilan dari hadis ini dari dua sisi. Ahadihima at-ta'biru bil fard. Sisi pertama pendalilan yaitu ungkapan Ibnu Mas'ud tentang kefarduan. Qabla an yufrada alaina at-tasyahud. Sebelum difardukan atas kita tasyahud, berarti tasyahud itu fardu. Fadalla ala annahu fard. Ini menunjukkan bahwasanya tasyahud itu keharusan, fardu. Ya. Yang sisi kedua perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin qulu at-tahiyyatu lillah, melainkan katakanlah at-tahiyyatu lillah, maka ini perintah, katakanlah tahiyatillah dan seterusnya. Wal amru lil wujud, dan perintah ini untuk pengajiban. Walam yathbut syai'un sarihun fi khilafih, dan tidak ada dalil lain yang menyelisihi dalil ini. Taib, maka ini menjadi kewajiban, keharusan. Dan bahkan untuk tahiyat akhir, untuk tahiyat akhir atau tasyahud akhir, ini menjadi fardu. Menjadi rukun, Wali anna tasyahud syabihun bil qiraah. Karena tasyahud itu menyerupai qiraah, menyerupai membaca Al-Quran. Lianna al-qiyama wal qu'uda la tatamayyazu al-ibadatu minhuma 'anil 'adah. Karena berdiri dan duduk ibadah tidak bisa berpisah dari berdiri dan duduk dibandingkan adat, yaitu kebiasaan. Fawajaba fihima dzikrun liyatamayyaz. Maka wajib ada pada kedua pose ini ada zikir khusus untuk membedakan antara berdiri dan duduk. Orang kalau lagi beribadah kelihatan diri itu kelihatan kayak orang biasa gitu loh. Paham? Namanya diri kan kayak orang biasa, Pak. Memang kayak gini betul. Ya. Tapi kan ya enggak kayak ngapa-ngapain gitu loh. Ya. Kalau misalnya duduk, orang duduk juga kayak orang biasa duduk. Namanya duduk gitu loh. Enggak ada suatu gerakan yang kayak kalau ruku'. Coba rukuk. Orang pasti tahu dia lagi salat. Tapi kalau kayak gini kan kadang orang cuma ngeliat, oh dia lagi kayak gini doang, bisa aja gitu. Maksudnya pose berdiri, qiyam, dan pose duduk qu'ud itu pose yang standar umum bagi manusia. Tapi kalau pose rukuk,
udah jelas lagi salatnya orang. Apalagi pose sujud, jelas lagi salat. Maka dikatakan oleh sebagian ulama, di ulama Syafi'iyah, bahwasanya harus pada ini ada zikir khusus. Ini zikir khusus. Ya. Maka dikatakan bahwasanya tasyahud itu asbah bil qiraah, mirip dengan qiraah surat. Di berdiri qiyam, maka ada fardunya, ada rukunnya, itu apa? Baca apa pas diri? Baca apa fardu? Rukunnya apa? Al-Fatihah. Kalau pas duduk, ya duduk tasyahud maksudnya, baca apa? Baca tasyahud, rukunnya. Beda dengan duduk di antara kedua sujud. Duduk di antara kedua sujud ini hanya sebentar, enggak memakan waktu lama. Maka enggak begitu, enggak walaupun itu rukun juga, ya rukun juga, tapi tidak sevital, enggak setinggi vitalnya dengan qiyam dan juga tasyahud, ya. Baik, kemudian sunanuhu, sunnah yang ada di duduk ketika tasyahud. Sunnah yang ada di duduk ketika tasyahud. Dan ini akan kita bahas pose duduknya. Dalam mazhab Syafi'i, lihat di sini sunnahnya di sini tawarruk. Tapi dengan kondisi, kita akan bahas benar-benar di sini. Yusannu fi hadha at-tashahhudil akhir, fi hadha at-tashahhudil akhir at-tawarruk. Disunnahkan di tasyahud akhir tawarruk. Tawarruk kayak gimana? Kayak gini. Ya, nanti akan dibahas ini. Wa huwa an yansiba qadamahul yumna. Tawarruk yaitu dia menegakkan kaki kanannya. Qadam di sini maksudnya telapak kaki kanan. Tegak. Ya, itu tegak telapak kaki kanan. Ya. Wa yad'u atrafa asabi'ihi minha 'ala al-ardi mutawajjihatan ila al-qiblah, dan meletakkan ujung jarinya, ujung jari kaki kanan semampu dia di atas bumi dengan menghadap ke kiblat. Gimana? Dengan menghadap ke kiblat. Jadi kakinya itu, kaki kanannya nancap dan jari terutama jempol sampingnya, jari tengah. Nah, kadang jari yang dua terakhir yang paling ujung ini kelingking apalagi susah nyampe. Ya. Alhamdulillah kaki-kakinya normal. Kalau semua kaki antum jarinya panjangnya sama semua, itu yang nggak tahu made in apa itu. Ya. Jadi semampu dia yang mana yang bisa ditekuk menghadap ke kiblat. Wa yukhriju rijlahul yusra min jihatil yumna, dan mengeluarkan kaki kirinya ke arah dari arah ya kanan, ke arah kanan. Gimana? Nah, berarti kaki kirinya kelihatan di arah kanan tuh, ada kelihatan. Jadi nongol apa jadinya? Jadi bukan disimpan semuanya di bawah paha, bukan, tapi dinongolin sedikit. Ya, gitu. Kelihatan nongol gitu tuh, kaki kiri itu ada tuh, gitu. Wa yalsaqu warakahu ililatahu 'alal ardi wa yumakkinuha bil ard. Wa yumakkinaha bil ard. Ya, wa yalsaqu warakahu atau iliyatahu 'alal ardi wa yumakkinaha bil ard. Dan dia menempelkan warak, bokongnya, kedua belah bokongnya itu di atas bumi, ditempelin di atas bumi. Jadi menduduki bumi, Pak. Gitu. Cuman kan manusia beda-beda bentuknya ya. Ada yang mungkin agak besar ya. Besar badannya, ini agak susah ini Allah alam ya. Antum perhatiin aja sendiri gimana mereka. Wa yumakkinaha bil ard, dan mentamkin di bumi, yaitu betul-betul menegakkan. Jadi tegak, maksudnya bukan tegak gimana ya. Jadi emang nancap di bumi gitu loh. Kalau bisa kena seluruh dari bagian dua belahan bokongnya, duburnya. Lima rawa Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Diriwayatkan Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa
fil awlayaini jalasa ala qadamihi al-yusra wa nasaba al-yumna wa huwa al-iftirash. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau duduk di 2 rakaat pertama, maka beliau duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Beliau duduk di atas telapak kaki kirinya dan menegakkan telapak kaki kanannya. Ini namanya duduk apa? Iftirash. Tegak. Zahir hadis ini, Nabi SAW kalau duduk di 2 rakaat pertama, maksudnya 2 rakaat pertama di tasyahud 2 rakaat pertama, maka beliau duduk iftirash, bertegak. Ini perhatikan hadis ini jemaah, nanti kita akan bahas ini lebih detail. Wa idza jalasa fil akhirati jalasa ala ilyatihi. Tapi kalau beliau sallallahu alaihi wasallam duduk di al-akhirah, yaitu tasyahud akhir, ya, rakaat terakhir, duduk di rakaat terakhir, tasyahud akhirah, jalasa ala ilyatihi, maka beliau akan duduk di atas kedua belakangnya. Faham di sini? Yaitu apa? Tawarruk. Wa ja'ala batna qadamihi al-yusra tahta mi'badi al-yumna wa nasaba qadamahu al-yumna. Itu dia duduk tawarruk. Gitu. Bisa dipahami, Pak? Nah, ini hadisnya. Ini hadisnya yang menjadi perselisihan dengannya mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Sekarang hafalkan dulu deh namanya istilah iftirash dan tawarruk, itu hafalin dulu, Pak. Oke, iftirash gimana coba Putra? Iftirash, tegak. Ini iftirash. Oke, ini nanti akan menjadi istilah, tolong dipahami baik iftirash. Oke, pakai shin. Iftirash. Kalau tawarruk nyampingan. Nah, ini tawarruk. Kaki kanan tetap tegak kayak gitu. Cuman bedanya sekarang di mana, maaf, bokongnya bertumpu. Kalau tawarruk maka bertumpu di bumi. Kalau iftirash bertumpu di telapak kaki kiri. Nah, sekarang jelas ya. Ini namanya tawarruk. Kalau tegak namanya iftirash. Selesai. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis As-Sa'idi di sini radhiyallahu anhu, Nabi SAW jika duduk di 2 rakaat pertama, maka beliau duduk iftirash. Dan kalau beliau duduk di al-akhirah, al-akhirah itu yang terakhir, tawarruk. Nah, mazhab Syafi'i berkesimpulan bahwasanya dari hadis ini, segala tasyahud akhir maka tawarruk. Semua ini kaidah dalam mazhab Syafi'i, segala tahiyatul akhir duduk nyamping, tawarruk. Oke? Adapun duduk tegak itu di tasyahud pertama bagi salat yang ada lebih dari 1 tasyahud. Oke, dalam mazhab Syafi'i. Itu dulu. Nah, sekarang kita praktikkan di mazhab Syafi'i gimana? Kalau salat subuh tawarruk nyamping. Qabliyah subuh tawarruk nyamping. Syuruk atau duha tawarruk nyamping. Oke. Zuhur iftirash di tasyahud awal, tawarruk di tasyahud kedua. Oke. Asar sama. Maghrib iftirash di tasyahud pertama, tawarruk di tasyahud kedua. Oke, Isya sama begitu. Iftirash di tasyahud pertama, tawarruk di tasyahud kedua. Ba'diyah Isya 2 rakaat dalam mazhab Syafi'i. Tawarruk nyamping, minggir ya, apa nyamping kita? Anak sebutin menyamping biar kebayang. Ini mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanbali kaidahnya adalah
segala yang merupakan tasyahud setelah 2 rakaat pertama itu adalah iftirash, walaupun dia tasyahud akhir. Segala yang tasyahud setelah 2 rakaat pertama maka iftirash, tegak, tidak tawarruk. Dalam mazhab Hanbali, tawarruk itu hanya untuk tasyahud terakhir jika ada tasyahud sebelumnya. Bagi mazhab Hanbali, tawarruk itu nyamping ya, hanya ada di tasyahud terakhir jika ada tasyahud sebelumnya. Baik lebih dari 2 tasyahud. Maka kalau salat qabliyah subuh 2 rakaat dalam mazhab Hanbali apa? Iftirash, tegak. Enggak tawarruk. Dalam mazhab Syafi'i tawarruk. Salat subuhnya dalam mazhab Hanbali iftirash, tegak. Mazhab Syafi'i tawarruk. Gitu ya. Nah, mazhab Hanbali dan mazhab Syafi'i kesamaannya di mana sekarang? Di salat-salat yang ada lebih dari satu tasyahud, lebih dari satu tasyahud. Salat zuhur sama nih, alhamdulillah. Salat asar, maghrib, isya. Nah, sekarang kalau salat witir 3 rakaat. Mazhab Syafi'i tawarruk, minggir. Mazhab Hanbali iftirash. Kenapa? Karena tapi ini kalau misalnya tidak ada tasyahud awal ya, langsung tasyahud akhir. Kalau ternyata misal dia pakai pendapat yang 3 rakaat dengan adanya 21, bukan 21 gimana, bukan 21 gini, bukan. Maksudnya dia kayak sholat maghrib. Ada yang membolehkan kayak gitu. Kayak sholat maghrib, tasyahud pertama terus bangkit. Ada yang begitu. Walaupun sebagian ulama makruhkan. Tapi nggak begitu cara yang benar, nggak begitu. Langsung aja. Nggak mesti kan 3 nih. 3 dia pakai cara mirip sholat maghrib. Ada yang membolehkan, tapi kita nggak mengamalkan ini. Misal dia pakai ini. Kalau dia mazhab Syafi'i, maka tasyahud pertama iftirash, tegak, tasyahud kedua tawarruk. Mazhab Hanbali sama. Kalau dia pakai mazhab Hanbali. Itu perbedaannya. Maka kalau misalnya kita lihat di keumuman orang Indonesia pakai metode Syafi'iyah. Dan anak pribadi untuk masalah ini Anda lebih condong ke Syafi'iyah. Walaupun kadang-kadang untuk 2 rakaat biasa tegak, kadang-kadang. Jadi apalagi ini bukan cuma ya, apalagi ini tidak sampai wajib ya hal seperti ini ya. Jadi tidak harus sampai seolah-olah ya sesat atau enggak. Ini kok bisa bedanya gitu? Beda tipis tapi di sini kelihatan kok. Kelihatan. Namun biasanya ahlu sunnah misalnya salafiyin, mereka ini ketika duduk tawarruk, duduk iftirash di salat yang cuma 2 rakaat doang, rata-rata bukan karena melihat dalil atau melihat mazhab Hanafi, bukan. Tapi karena kebiasaan salafiyin kayak gini ya diikutin. Ini sejujurnya saya dari tahun 2000-an awal dulu saya liatin ya kayak gitu, memang kebiasaan yang teman-teman yang jenggotan cingkrangan ya salatnya sama rata-rata, karena apa, melihat temennya kayak gitu ya udah. Enggak banyak yang betul-betul ngelihat dari sisi dalilnya atau dari mazhab Hanbalinya. Padahal itu berangkat dari apa? Kebiasaan bermadzhab Hanbali di Saudi teradopsi di sini dan kemudian akhirnya jadi seperti itu. Nanti kalau antum tanya ke teman-teman yang tahiyatnya iftirash di rakaat subuh misalnya, di tahiyat subuh itu antum tanya apakah pernah dengar dari dia? Belum tentu pernah dengar. Belum tentu pernah dengar penjelasannya juga, tapi karena ini kebiasaan di kalangan salafiyin. Ya. Kadang-kadang kita nggak sadar kalau kita itu sholat sebenarnya ngikutin sama kebiasaan orang-orang yang kita anggap soleh. Ya nggak jelek salah satu sisi, ya nggak masalah insyaallah. Apalagi ini hal yang bukan seperti rukun, nggak sampai seperti itu.
Kenapa kok bisa berbeda di sini? Padahal dalilnya sama loh, dalilnya sama. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, gimana tadi lafalnya? Idza jalasa fil ulayaini jalasa ala qadamil isra wa nasabal yumna. Nabi SAW kalau duduk di dua pertama, maka beliau duduk iftiras. Kalau duduk beliau di akhirah, maka beliau duduk tawarruk. Ini baik mazhab Hanbali atau mazhab Syafi'i memahami hadis ini dengan frame yang berbeda, dengan pemahaman berbeda, gitu loh. Karena mazhab Syafi'i melihat di sini ibrahnya di al-akhirah. Apa-apa yang terakhir maka itu tawarruk. Karena lafal di sini yaitu ketika Rasulullah duduk di terakhir, maka beliau duduk tawarruk. Tapi mazhab Hanbali membakukan teks, lebih membakukan teks. Lihat teks ini, bahwasanya 2 rakaat pertama beliau duduk iftirash dan rakaat terakhir beliau duduk tawarruk. Maka sebenarnya dua mazhab ini dalam memahami ini bisa dikatakan dua-duanya benar gitu loh, apa ya? Hanbali enggak salah, Syafi'i enggak salah. Enggak ada yang salah. Susah untuk mengatakan, wah, Hanbali yang salah. Enggak, mereka benar sebenarnya memahami hadisnya kayak gitu benar. Syafi'i salah. Enggak juga, karena juga lafal yang dipakai oleh Syafi'i ini akhirah. Gitu loh. Ini benar-benar ijtihad yang sifatnya luas. Jadi tidak secuil pun ada kesesatan, ada kesalahan di sini. Enggak bisa. Ya, ini enggak ada salah. Bahkan antum aja enggak tahu aja enggak salah, Pak. Apalagi mereka gitu. Begitu. Namun ana lebih condong ke pendapat Syafi'i dalam masalah ini, ya, karena juga ada pertimbangan mereka. Li'annal julus, di antara ini alasan yang membuat mazhab Syafi'i dalam masalah ini lebih unggul ya bagi ana. Li'annal julus fi tasyahhudil akhir yatul. Karena duduk di tasyahud akhir itu lebih panjang, benar enggak? Iya. Memang lebih panjang, umumnya gitu. Kan kalau tasyahud awal, bukan tasyahud akhir. Tasyahud akhir ini mencakup apapun yang akhir, baik cuman satu kali tasyahud atau lebih dari satu tasyahud, oke? Tasyahud akhir itu selalu lebih panjang. Kenapa? Karena tasyahud akhir itu sebagian ulama mewajibkan adanya salawat, ya enggak? Gitu. Bisa paham di sini? Dan tasyahud kalau ada sebelum tasyahud akhir ada tasyahud lain, tasyahud awal, maka sebagian ulama tidak mewajibkan salawat, melainkan setelah syahadat bangkit. Bisa dipahami sini, Pak. Adapun tasyahud akhir sebagian ulama mewajibkan salawat, sebagian ulama mensunahkan salawat. Oke, ini khilaf lagi di antara ulama. Lebih hati-hatinya salawatlah di tasyahud akhir. Oke? Enggak, tasyahud awal tidak wajib salawat. Jelas sudah selesai gitu. Tapi ketika di tasyahud akhir ini ulama berselisih pendapat. Namun sebagian berpendapat bahwasanya wajib salawat. Dengan adanya ulama yang mewajibkan ini menunjukkan ada indikasi bakal lebih panjang di tasyahud akhirnya. Itu satu hal. Hal kedua, Rasulullah SAW mencontohkan adanya doa-doa dan beliau bahkan memerintahkan untuk pilih doa-doa yang kamu suka sebelum salam. Berarti ya lebih panjang lagi. Gitu loh. Relatif jauh lebih panjang gitu. Nah, maka karena duduk di tasyahud akhir itu lebih lama, lebih panjang, fakanat tawarruku fihi amkan. Dan duduk tawarruk ini lebih menegakkan, lebih menyamankan tubuh. Umumnya gitu dibandingkan duduk tegak, iftirash. Benar nggak Pak? Antum kok? Ah itu salah dia itu. Kalau itu kok badannya besar kemudian sampingnya cencorang gitu kan, kemudian digencet gitu ya itu kehidupan gitu, jadi mau gimana? Maka kemudian wal julusu fit tasyahudil awal yaqsur.
Duduk di tasyahud awal itu pendek. Karena biasanya cuma sampai syahadat selesai bangkit. Fakana al-iftirashu fihi asbah. Maka iftiras itu lebih cocok. Tegak lebih cocok, lebih ringan. Ini pandangan, pendapat yang menguatkan lebih pemahaman bahwasanya tasyahud akhir bagaimanapun juga itu tawarruk walaupun cuman rakaat 2 rakaat. Sekarang kalau antum salat witir 1 rakaat, bisa enggak, Pak? Bisa 1 rakaat. Yang enggak bisa tuh setengah rakaat. 1 rakaat misalnya. Tasyahud pertama atau tasyahud akhir itu? Ya tasyahud akhir. Enggak ada tasyahud kedua. Udah langsung tasyahud. Maka dia dalam mazhab Syafi'i tawarruk. Dalam mazhab Hanbali iftiras. Begitu. Begitu ya. Qala Asy-Syafi'i, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, fa haditsu Abi Humaid wa ashabihi sarihun fil farqi baina tasyahudain. Hadis Abu Humaid tadi dan sahabat-sahabatnya itu jelas dalam pembedaan antara dua tasyahud ini. Tasyahud pertama dan kedua ini beda. Ya, wal hikmatu fil mukhalafati baina at-tasyahudaini anna al-musalliya mustawfizun fi at-tasyahud al-ula lil harakati wal qiyam lil raq'ati ats-tsalitsah bi khilafin fil akhir. Ini juga alasan yang bagus juga. Hikmahnya di perbedaan antara tasyahud pertama dengan tasyahud terakhir. Tasyahud pertama itu diadakan untuk kemudian apa? Berdiri enggak? Paham enggak? Tasyahud pertama ada, nanti habis itu berdiri enggak, Pak? Maka yang lebih mudah iftiras. Ya enggak? Langsung diri. Sementara kalau misalnya tasyahud terakhir, tasyahud pertama kan iftiras, makanya lebih mempermudah untuk harakah, bergerak dan qiyam. Coba kalau ada orang gemuk gitu loh. Terus dia mau diri lagi, dia jangankan diri. Kayak gini aja udah susah. Yang lebih susah cencorang di sampingnya itu. Korban. Iya, bi khilafihi fil akhir. Beda dengan kondisi kalau di tasyahud akhir. Wal harakatu min al-iftirasi ahwan. Ya, jadi tasyahud akhir lebih ringan gitu loh. Lebih rehat dengan tawarruk. Gitu, karena dia enggak harus diri juga gitu habis itu. Di sini kan. Wa idza kana al-ma'mum masbuqan fa yajlisu jalsatal iftirash li'annahu sayaqumu li itmami ma fatah. Kalau makmum masbuk itu Bapak serius banget, Pak. Oh, masyaallah. Capek itu habis kerja nyari nafkah, capek beliau. Anak siapa? Bapak kamu di mana? Bapaknya di mana, Bapak? Masya Allah. Sorry Pak. Besok-besok masih sekecil itu jangan disuruh kerja, Pak. Bercanda, Pak, bercanda. Kalau misalnya makmum masbuk, maka dia duduk dengan duduk iftiras. Ya, enggak. Masbuk kelewat 1 rakaat, kelewat 2 rakaat. Nah, dia duduk dengan duduk iftiras. Walaupun imam dan makmum lain duduk tawarruk, dia duduk iftiras. Li'annahu sayaqum, karena dia akan makin berdiri li itmami ma fatah, untuk menyempurnakan apa yang telah dia menyempurnakan apa yang belum dia dapatkan dari rakaat pertama atau berikutnya gitu. Ya. Masyaallah, itu anak-anak kecil kayak gini dibawa ke majelis ya selama enggak lari-larian, itu sebenarnya magnificent untuk mereka nanti di pas sudah besar, pas sudah usia dewasa itu. Anak juga dulu waktu masih sekecil ini diajak ke majelis Ustazul Hakim Abdad dulu. Sebelum dikerukut dulu sekali. Alhamdulillah ya. Jadi masih keinget duduk di majelis ilmu, sehingga ada inspirasi untuk kedepannya ke ilmu itu jadi ada gitu. Jadi kalau udah dari kecil udah teringat hal-hal kayak diajak i'tikaf,
ke majelis ilmu itu bermanfaat. Walaupun tidur, nggak apa-apa deh, tidur lagi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Anak udah nggak beringas, nggak kayak 7 tahun lalu tuh anak kalau ada orang tidur tuh anak tegur semua, tapi anak udah capek lah. Iya. Nggak tadi karena beliau itu langsung tepat di hadapan anak itu mengganggu anak. Kalau beliau tidur dengan pose seperti itu anak nggak bisa fokus ya. Begitu. Taib. Ya mungkin azan. Insyaallah setelah benar nggak Pak? Baik, yang ada pertanyaan dipersilakan Pak. Ada pertanyaan atau tidak? Ya Pak. Ustaz, kalau di tasyahud awal saat sholat jamaah Ustaz, imamnya belum bacanya panjang, maksudnya lebih panjang gitu, berasa panjang. Nah, sementara sebagai itu sudah selesai membaca, itu dilanjut dengan sholawat kah atau ya. Lanjut dengan sholawat nggak masalah. Ya, dan mungkin imam itu beliau berkeyakinan sunnahnya baca selawat di semua tasyahud, atau di tasyahud pertama dia baca, maka makmum nggak masalah dengan baca selawat. Ya begitu. Lagi Pak? Ya. Wah ini kayaknya masjid mana lagi nih? Istiqlal. Oh iya. Waalaikumsalam. Kalau kita mendahului imam kan nggak boleh ya. Tapi ada kejadian juga kita sering alami begini. Kalau kita makmum dengan sholat sir, itu kan kita mau langsung basmalah, langsung melanjutkan kan. Ini kalau kita pas sholat berjamaah tapi yang dijaharkan, itu kadang-kadang kita ta'awud terus langsung basmalah. Sebelum imam baca melanjutkan alhamdulillah, kita tuh baca alhamdulillah gitu. Maksudnya imamnya secara sir juga, oke. Itu digulukan apa enggak nih? Gimana ya Pak ya? Jelas. Jadi dalam masalah sebelum pindah imam itu baca alhamdulillah yang diajarkan itu Al-Fatihah. Ya, kita kan baca juga, tapi sebelum alhamdulillah kita udah melanjutkan alhamdulillah dulu. Berarti kan kita mendahului imam itu loh. Oh. Ya, nggak masalah Pak. Tapi ketika imam sudah bersuara, diam kita, nggak nerusin, kita dengerin aja. Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu di masjid mana Pak? Iya. Oh di sini. Sekarang di sini sekarang. Nah bermasalah juga semua orangnya. Iya, nggak apa-apa. Itu bukan hal yang di luar kendali manusia kok itu. Jadi makmum duluan alhamdulillah itu bukan berarti mendahului, karena yang dia anggap mendahului imam yang bisa membahayakan sholat makmum adalah mendahului gerakan sholat, bukan bacaan. Kalau bacaan bisa aja ada yang mendahului. Kayak misalnya kita lebih cepat baca tasyahudnya dibandingkan imam, bisa aja, nggak masalah. Tanpa sadar itu. Iya, nggak apa-apa. Tuh ada pendukungnya Pak. Iya, sama-sama. Iya, masalah. Alhamdulillah. Ya silakan, apa ada lagi? Ya, fadhal. Ini sini, ntar kesini lagi gitu ntar. Nah, biar tiga sama Pak. Biar tiga sama. Silakan. Assalamualaikum. Saya pernah lihat ada orang yang setiap terakhir dia biasanya juga tawaruk, tapi istirahat. Mungkin apa karena maksudnya misalnya dia susah atau memang ada mazhab lain yang atau pendapat lain yang membolehkan untuk akhir itu istirahat. Ya, itu ya.
Kalau masalah dia sulit duduk atau ada bisul atau apa itu Bapak tanya aja ke orangnya. Saya nggak tahu ya, karena itu masa pribadi dia ya. Tapi kalau emang secara fikih ada mazhab yang seperti itu. Kalau nggak Maliki, kalau nggak Maliki, kalau nggak Hanafi, Anda lupa yang mana. Pokoknya di antara mazhab Hanafi sama mazhab Maliki ada yang baku tawaruk semua. Iftiras itu salah satu dari mereka. Entah Hanafi yang tawaruk semua atau Hanafi yang iftiras semua, Anda lupa, Anda tidak hafal untuk dua mazhab ini. Tapi kalau antum melihat ini di Indonesia, bukan karena mazhab Hanafi atau mazhab Maliki, bukan. Karena di Indonesia ini cuma dua aja yang dominan malah yang Syafi'i. Terus kalau ada yang Hanbali, nah kira-kira Anda bisa perhatikan. Apakah Bapak ngelihat orang yang seperti ini, yang itu beliau apakah memang maksudnya Ahlus Sunnah, maksudnya jenggotan apa enggak? Ustadz, maksudnya Ustadz Sunnah. Ya udah, nggak usah. Ya udah itu jawabannya mungkin itu. Ya udah. Mungkin ada ilmu dari balik itu ya. Kayaknya sih kalau Bapak tadi ngomong dari awal gendut, gemuk, itu udah jadi jawaban Pak. Jadi nggak perlu ke ilmu lagi kayak itu. Itu namanya kondisional. Ya nggak jadi dipaksakan karena sunnah. Malah justru nggak boleh dipaksakan. Nggak boleh dipaksakan. Ada yang iftiras terus walaupun badai kecil ada. Ya. Ya, sampingnya Bapak. Tapi Pak Haji. Hah? Siap. Pak Haji Budiman. Ya, itu biasa lihat terus. Iya, mungkin beliau ada ilmu lain, kita nggak tahu. Iya, mungkin. Nggak tahu mungkin. Mungkin kalau nggak Maliki, Hanafi, wallahu alam. Iya. Ini Pak Anto nggak ngerti apa yang Pak Budi ngomongin. Mudah-mudahan di akhirat jangan ditagih Pak ya, jangan ditagih di akhirat. Doain baik-baik aja Pak ya. Iya. Coba pindah masjid ya, benar. Iya. Iya. Baik. Ada lagi selain ini? Kalau tidak ada kita ayo. Pakai. Assalamualaikum. Sebagaimana yang sudah kita pelajari tentang baca Al-Fatihah itu termasuk waktu kadang-kadang ya mungkin anak pribadi ketika baca Al-Fatihah itu kalau kita udah biasa memulai Al-Fatihah dengan hamdalah seperti yang Bapak utarakan, kadang-kadang kita nggak baca Bismillah, itu maksudnya tidak menyelesaikan rukun atau ada? Yang sahih itu tidak sah, yang sahih itu tidak sah. Dia wajib membaca bismillah. Ketika kita sudah ingat setelah rakaat kedua misalkan, itu perlu diulang rakaatnya karena dia khilaf, lupa. Yang sahih adalah bahwa bismillah itu termasuk Al-Fatihah. Maka barang siapa yang tidak membaca bismillah langsung alhamdulillah, maka tidak sah rakaat yang dia baca itu. Gitu. Ngutang satu. Kalau tadi rakaat kedua gitu juga, ya ngutang dua. Rakaat tiga gitu juga, ngutang tiga. Rakaat empat gitu juga, bubar itu sholat. Iya bubar. Ya. Tapi jangan salah, maksudnya di sini tidak membaca, bukan tidak mengeraskan suara. Jangan salah paham. Kalau imam tidak mengeraskan suara Bismillahirrahmanirrahim, itu memang ada contohnya dari Nabi SAW. Namun bukan berarti tidak membaca. Nabi membacanya, tetap baca karena Bismillahirrahmanirrahim bagian dari Al-Fatihah. Men-skip salah satu bagian dari Al-Fatihah sama dengan tidak membaca full, berarti tidak baca. Itu, ya, seperti itu. Jadi, ya ada yang ngomong gitu, iya ada. Enggak, alasannya bukan begitu Pak. Alasannya bukan Ar-Rahmanir-Rahim. Oh enggak, itu kalau itu malah justru blunder alasannya. Alasan seperti itu enggak Pak, enggak, itu logika yang cacat ya. Karena kalau dibilang sebagian ulama enggak ada yang mengatakan begitu setahu ana Pak, karena yang benar adalah Bismillahirrahmanirrahim.
Kalau dia bukan bagian dari Al-Fatihah, minimal dia adalah ayat Al-Quran yang terpisah dari setiap surat. Sama seperti Al-Baqarah, Al-Imran dan seterusnya. Itu. Nah, dan alasan itu bukan bagian dari Al-Fatihah, inilah mazhab sebagian qari. Qari bukan qari langgam yang saya maksud, tapi qari di masanya dulu, perawi qiraat. Itu mereka menganggap as-sab' al-mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Kan kata Nabi, Al-Fatihah itu sab' mathani, 7 ayat diulang. Mereka mengatakan bahwasanya 7 itu dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang begitu. Maka siapa yang bermadzhab ini maka tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim itu sah salatnya. Tapi dia harus menganggap apa? Bahwasanya ayat ke-6 itu adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Selesai. Ayat ke-7 ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kan di kita 1 ayat. Tapi bagi orang ini 2 ayat, Pak. Karena alhamdulillahirabbil alamin kan ayat 1. Ar-Rahmanir Rahim ayat 2. Maliki yaumiddin ayat 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat ke-4. Ihdinas siratal mustaqim ayat 5. Sementara Al-Fatihah itu 7 ayat. Berarti masih kurang 2. Masa suratul ladzina an'amta 'alaihim ayat 6, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat ke-7. Namun kan semua dari kita maklum enggak kayak gitu kan? Bahkan di mushaf-mushaf kita pada umumnya ayat pertama apa? Bismillahirrahmanirrahim. Maka kalau Bismillahirrahmanirrahim di Al-Fatihah enggak antum baca, walaupun sirri gitu, Bismillahirrahmanirrahim, enggak sah itu baca Al-Fatihahnya. Beda kalau baca surat lain, setelah amin antum nggak baca langsung inna a'tayna, nggak masalah. Karena selain bukan rukun, Bismillahirrahmanirrahim di selain Al-Fatihah itu bukan bagian dari surat. Ini adalah ayat mustaqillah, ayat yang independen. Al-Quran juga, cuman independen untuk setiap sebelum surat selain Al-Fatihah dan At-Taubah. At-Taubah nggak ada Bismillahirrahmanirrahim. Ya begitu. Ya. Di saat tasyahud akhir Ustaz, ana busuk tetap sholat jamaah, dia bacanya itu terlalu cepat, bahkan saat ana masih sholawat dia sudah salam. Itu bacaannya itu apa ya Ustaz sehingga cepat gitu Ustaz? Bapak tanya orangnya Pak, saya nggak tahu. Bukan, maksudnya yang ana pahami kan at-tahiyatu barakatuh sholawatu thayyibatu. Iya. Adakah yang lebih cepat dibanding itu gitu loh Ustaz? Sejujurnya ana belum tahu kalau baca ana beringkas Pak. Ana nggak tahu mazhab apa yang beliau pakai. Apakah beliau cuma tasyahud dalam artian dia hanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah? Mungkin pemahaman dia hanya itu. Enggak, kalau yang at-tahiyatu lillah itu harus fardu. Harus itu. Ana nggak tahu apakah karena Nabi SAW kan nyuruh at-tahiyatu lillah itu kan fardu, perintah Nabi SAW. Namun nggak tahu pemahaman beliau bagaimana. Atau mungkin beliau nggak pakai selawat. Bapak pakai selawat kan antum Pak? Beliau mungkin ya makanya itu, apalagi saya nggak tahu. Sampai aja mamunya nggak tahu. Lah saya nggak tahu itu di masjid mana justru saya nggak tahu. Mungkin. Coba tanya masjidnya mana. Terus tanya ke beliau rekomendasi apa enggak masjid. Iya. Jadi masalahnya memang beliau sih 120 kilo Ustaz. Cepat ya. Beliau cepat, makanya pas anak waktu baca masih sholawat kok dia sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Imam sudah salam, kita melanjutkan bacaan. Kalau memang itu bacaan wajib boleh, Pak. Kayak misalnya imamnya kecepatan nih, kita masih baca selawat dan kita anggap selawat ini wajib untuk tasyahud akhir. Lanjut tasyahud akhir. Nah, lanjut selawat. Itu enggak sampai wajib. Tapi Syekh bin Baz mengatakan masih boleh. Cuman wallahu alam, selama itu bukan wajib, maka cepat-cepat aja ikutin imam gitu loh. Kalau ini harus rukuk. Kecuali kalau sesuai persangkaan kita, ini imam nggak benar baca Al-Fatihahnya, walaupun sirri. Maksudnya baru bangkit, Allahu Akbar. Kayak belum selesai, kayaknya Al-Fatihah belum selesai. Allahu Akbar. Ini kayak, wah, ini nggak benar nih. Kalau itu berulang,
maka kita boleh tafarruq, memisahkan diri. Dan mungkin kita anggap sholat tadi nggak sah karena imamnya nggak benar bacaannya, bisa boleh. Tapi kalau itu benar-benar yakin Pak, kalau cuma persangkaan, ya maksudnya mungkin saya aja yang tadi bengong atau apa gitu kan, jadi nggak ngeh kalau dia udah selesai baca Al-Fatihahnya, makanya tetap harus ikutan, begitu. Ya Pak, ini nggak bisa habis Pak, udahan aja. Ya kita cukup sampai sini aja. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.